Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Hari ini teman-teman kita mau sharing untuk potensi pergerakan harga pada XAUSD ya. Buat Senin besok tanggal 10 Agustus 2026. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Kita langsung cek dulu di time frame daily pola candlestick di hari Jumat lalu ya. Ini candlestick masih candlestick bullish yang bodinya menurutku ini masih cukup besar. Dan kalau kita lihat untuk saat ini harga close, nah di sini dia kan tepat berada pada area shadow candlestick ini ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah bakal ditembus? Kalau menurutku melihat situasi candlestick bullish di hari Jumat ini, nah ini menurutku masih kuat nih teman-teman untuk nge-break area zone ini. Apalagi kita perhatikan ini hanya sisa shadow. Nah, jadi seandainya pun di Senin ada retest, nah ini hanya memberikan kita kesempatan yang sangat bagus, karena menurutku ini adalah momentum di mana harga ini masih akan melakukan kenaikan. Jadi ketika dia ada retest, nah inilah kesempatan kita teman-teman dapat harga yang terbaik nih untuk melakukan pembelian atau buy. Nah, kemana potensinya selanjutnya? Kalau kita perhatikan sih pada daily ini, di sini ada area terdekat drop base drop atau supply zone. Nah, dilihat dari daily ini masih fresh area zone ini teman-teman. Jadi menurutku, kalau kita mau mencari peluang untuk sell, menurutku kita menunggu di zone ini aja. Itu pun kita tunggu aja pola konfirmasinya, dan kita harus refine ini ke time frame kecil, karena range-nya cukup besar ini di time frame daily teman-teman ya. Nah, intinya adalah ini momentum untuk melanjutkan kenaikan nih menurutku dengan situasi candlestick di daily pada hari Jumat yang lalu. Dan juga zone area di sini, ini hanya sisa shadow kalau kita melihat di daily-nya. Oke, sekarang kita cek pada time frame H4. Pada time frame H4 kalau kita lihat di sini berupa resisten ya, dia di candlestick bullish ini. Bagaimana respon yang dihasilkan? Ini responnya masih sangat kecil ya, respon yang dihasilkan reject sampai ke zone ini membentuk candlestick bearish kecil ya, bisa dikatakan doji, dan ini sudah membentuk candlestick bullish lagi nih. Nah, kalau dia mampu retest lagi ke bawah ini teman-teman, kita akan hajar buy-nya ya. Nah, ini merupakan area buy kita nih. Ini area buy, kalau harga sampai ke sini, nah ini menurutku momen yang cukup bagus teman-teman. Nah, untuk nanti batas kita, batas bawahnya, kita bisa sesuaikan dengan time frame M15 atau M5. Oke, sekarang kita coba cek lagi untuk zone berikutnya. Di sini ya, di sini ada berupa demand zone ya, dan itu tepat di level resisten ini ya, resisten break, dan terbentuk di sini rally base rally demand zone. Ini area yang cukup bagus juga jika memang harga menembus ini, tapi kecil kemungkinan sih menurutku teman-teman ya. Cuman di market ini tidak ada yang 100%, dan kita juga tidak akan pernah tahu teman-teman ya, kemana harga mengambil order, apakah cukup sampai di sini atau harus sampai ke zone ini. Nah, gitu aja teman-teman. Intinya kita kalau mau entry yang mau aman-aman, kita tunggu aja konfirmasinya. Nah, buat yang tipe agresif ya jangan sampai SL-nya melebihi dari trading plan. Itu aja teman-teman ya. Intinya kita selalu jaga risk manajemennya. Oke, kita lanjutkan dulu ke H4 di mana zone area yang potensial. Kalau kita lihat pada H4 sih di sini ada supply zone, drop base drop juga, dan juga di sini kita perhatikan, nah ini ada area yang masih fresh ternyata ya. Di sini dia belum kena ya. Oke, ini beberapa area sell kita ya, ada dua. Untuk zone yang ini nanti boleh kita cek di time frame H1 ya, karena di sini dia sudah tidak fresh teman-teman ya. Makanya kita marking di sini dan di zone ini. Nah, seperti ini untuk area sell kita ya, yang potensial dicapai harga atau dikejar ke atas teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke H1.
pada time frame H1 kita tinggal refine aja untuk zone entry buy. Nah, di zone ini ya. Oke, kita marking di zone ini. Nah, kita coba lihat nanti bagaimana zone area ini teman-teman ya, di shadow candlestick ini. Kalau dia satu dia berupa shadow, tapi dia ini sudah ngebreak nih area atau candlestick sebelumnya ya, bahkan sampai ke zone ini. Jadi kita coba cek dulu nanti area zone ini ya. Di sini juga masih ada area demand, rally base rally. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan dulu teman-teman ke time frame M15. Langsung aja kita cek dulu mechanical struktur kita. Di M15 kita cek terdekatnya aja ya. Untuk terdekatnya kan sudah jelas di sini teman-teman ya. Ini merupakan high yang sudah di break di sini. Oke, kita lanjutkan ke area atas. Untuk high-nya saat ini belum valid teman-teman ya. Jadi dia itu harus nge-break area ini. Nah, ini ternyata merupakan inducement-nya. Oke, harga saat ini belum sampai ke area inducement, berarti kita akan marking dulu area order block yang potensial ya. Di M15, ini salah satunya. Ini masih fresh ya, pada M15 ini masih bagus banget nih teman-teman. Oke, kita cek lagi, ini kita refine dulu di candlestick bearish ini. Oke, kita lanjutkan ke area zone ini. Oke, satu lagi di sini ya. Ini naik ke sini. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini kalau kita perhatikan secara mekanikal di M15 kita punya 1 2 3 4 zone ataupun 4 order block untuk posisi sell-nya ya. Jadi batas kita untuk di hari Senin kita pantau sampai pada zone ini sebagai low valid di time frame M15 ini ya. Jadi yang pertama sekali yang bisa kita pantau untuk pergerakan harga di Senin, kita mau tunggu dulu teman-teman ya. Di area saat ini kan dia masih nanggung nih ya, belum sampai ke area inducement di sini. Berarti kita tunggu dulu apakah dia membuat high yang lebih tinggi, maka zone ini sebagai zone entry atau order block untuk peluang buy. Nah, seperti itu teman-teman ya, area zone ini ya. Saat ini dia kan berupa area inducement ya. Jadi kita kasih aja warna yang beda seperti ini. Nah, tetapi nanti kalau dia di kondisi yang pertama ini, dia membuat high yang lebih tinggi dari sini, maka ini sebagai zone entry yang sangat bagus nih teman-teman ya. Itu masih fresh ya, dan kalau kita cek ke sebelah kiri ini, itu merupakan area resisten yang sudah di body break. Oke, jadi ini cukup bagus menurutku teman-teman ya, kalau terjadi di kondisi yang pertama ini ya. Nah, bagaimana di kondisi yang kedua, kalau ternyata harga tidak mampu atau belum mampu untuk membuat high yang lebih tinggi dari sini, ini potensi untuk mengambil inducement di bawah ini. Jadi kalau ini diambil, nah ini ada beberapa zone entry kita untuk peluang buy. Nah, sekali lagi yang mau aman untuk entry-nya, boleh menunggu pola konfirmasi di M15 ini. Nah, seperti itu aja teman-teman ya, karena di sini ada beberapa zone, order block ada 4 lagi, maka kita tidak akan pernah tahu nih, yang mana yang akan diambil, apakah cukup di sini, atau mungkin dia hanya nge-sweep, lalu harga terbang. Nah, itu kita nggak akan tahu teman-teman. Jadi kita tahunya nanti ya, kita tunggu aja pola konfirmasinya, supaya kita lebih safety lah untuk entry. Kalau soal pasti, nah itu nggak bisa teman-teman ya, karena terkonfirmasi pun terkadang ada juga konfirmasi yang fail. Jadi intinya tidak ada yang 100% di market ini. Nah, tinggal kita bagaimana menjaga resiko teman-teman ya, risk manajemennya. Oke, itu aja teman-teman menurutku untuk potensi pergerakan harga pada XAUSD di Senin besok ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga analisanya kira-kira seperti ini? Plan buy atau plan sell? Teman-teman boleh silakan sharing di kolom komentar ya.
Oke, bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.